Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Ibu doakan semuanya sehat selalu ya. Iya, kalau ibu tanya kabar, yang pastinya kalian akan menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya, dan selamat malam untuk hari ini ya. Kita akan belajar tentang apa ya? Kita lihat di sini ya, kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya, untuk kelas 3 semester 1. Iya, sebelum kita masuk ke sini ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya untuk mendapatkan berkah kita mulai dengan basmalah. Ayo sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, insya Allah pelajaran kita akan lebih menyenangkan dan mendapat berkah dari Allah. Amin. Baik anak-anak ibu ya, ibu kira anak-anak ibu sudah semangat ya, sudah menunggu untuk pembelajaran dengan ibu ya. Maka dari itu sebelum kita mulai, kita ya tepuk semangat dulu. Boleh ya, kita mulai tepuk semangatnya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak ibu ya. Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, anak-anak ibu dapat ya menentukan dan mengidentifikasi serta menguraikan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita lanjut ya. Iya, ada yang tahu apa ini? Iya, kegiatan kita dimulai dengan bernyanyi. Ayo kita bernyanyi bersama ya dengan ibu. Hitungan ketiga kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Yuk. Kemana engkau terbang? Hidup mencari bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Iya, terima kasih semua. Tadi kita sudah bernyanyi ya, kupu-kupu yang lucu. Sekarang coba ibu mau tanya, kupu-kupu itu terbangnya pakai apa ya? Iya benar, kupu-kupu terbang menggunakan sayap. Jadi semua hewan ya yang bisa terbang itu menggunakan sayap. Bagus ya, kita lanjut lagi ya anak-anak ibu. Ayo mengamati, apa ya yang harus kita amati? Coba kita lihat. Wah, ternyata itu binatang apa ya? Iya, itu adalah cicak. Cicak itu di mana ya, Bu? Cicak biasanya ada di dinding. Cicak. Iya, benar. Cicak itu bisa bergerak. Bergeraknya dengan apa? Dengan apa? Kaki. Apa? Ekor. Iya, cicak bisa merayap. Iya, sesuai dengan lagunya. Cicak-cicak di dinding,
Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Coba kita lihat apa ya hewan yang kedua. Oh, ternyata ada nyamuk. Iya, jadi cicak tadi ya memakan nyamuk. Wah, ternyata makhluk hidup itu ya saling berhubungan. Ayo yang ketiga. Ya, ternyata ada lagi. Apa ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa, Bu Guru? Ya, kupu-kupu tadi apa? Hewan yang bisa terbang. Dia hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Sekarang yang ketiga, keempat ya Bu Guru. Iya. Ada apa itu? Iya, tepat sekali. Itu adalah ikan. Ikan hidupnya di mana? Iya, tepat sekali. Ikan adanya di air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Begitu juga yang lainnya ya. Kita juga membutuhkan air untuk diminum. Lanjut ya. Ada apa? Iya, itu ada gambar anak perempuan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada anak laki-laki yang juga sedang berjalan. Ya, anak-anak ibu sudah mengamati. Sekarang apa ya Bu Guru kegiatan selanjutnya? Ayo kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri itu adalah ya yang menjadi apa? Yang menjadi ya pokok dari diri seseorang yang bisa kita jadikan sebagai identifikasi ya. Lihat yang pertama ada apa ya ciri-ciri makhluk hidup? Oh, ternyata makhluk hidup itu bergerak, Bu Guru. Sekarang yang kedua apa, Bu Guru? Kita lihat ya. Wah, ternyata ya makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya makhluk hidup memiliki ciri-ciri bernapas. Apalagi ya? Coba kita lihat, mengalami pertumbuhan. Selanjutnya apa lagi? Membutuhkan makan. Dan terakhir, berkembang biak. Sekarang Bu Guru akan bahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk yang pertama ya. Are you ready? Yes ya. Oke, sebelum kita masuk, kita apa ya? Salam PPK. Cerdas ya, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita lanjut ya. Wah, bergerak. Yang pertama ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip dan cicak merayap di dinding. Lalu kupu-kupu terbang menggunakan sayap. Sampai di sini ada yang paham atau yang belum paham? Sudah paham semua? Bagus. Kita lanjut ya. Yang kedua ya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu bernapas. Bisa dilihat di sini anak-anak ibu. Di sini ada kerangka manusia, ikan, dan daun pada tumbuhan. Sekarang kita lihat apa itu bernapas ya. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Ayo kita lihat yang pertama. Manusia bernapas dengan paru-paru. Lihat di sini ya. Ini alat pernapasan pada manusia. Sekarang yang kedua.
Ikan bernapas dengan insang. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Jadi, ikan itu bernapas menggunakan insang. Selanjutnya, yang ketiga, hewan yang termasuk jenis serangga seperti nyamuk, belalang, kupu-kupu itu bernapas dengan trakea. Selanjutnya apalagi Bu Guru? Selanjutnya alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata ya. Sekarang yang ketiga itu ciri-ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang, artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Sekarang kita lihat ya, ada ternyata pertumbuhan kita itu dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Wah, ternyata ayam juga mengalami pertumbuhan ya. Iya, ayam itu mulai dari telur, menetas menjadi anak ayam ya, kemudian menjadi anak ayam yang remaja dan induk ayam. Kita lanjut ya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Jadi, kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Olahraga ada bermacam-macam caranya. Salah satunya adalah dengan permainan. Di sini sudah lihat anak-anak ibu ya, ada contoh permainan yang dilakukan anak laki-laki, yaitu permainan kuda-kudaan. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya membutuhkan makan. Jadi makhluk hidup bisa tumbuh ya, bisa berkembang itu dengan memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kita lihat di sini ya kegiatannya. Lihat anak perempuan yang sedang menyiram tanaman, yaitu memberikan air pada tumbuhan. Selanjutnya apa? Anak laki-laki yang sedang sarapan. Selanjutnya ada apa lagi? Ada kuda yang sedang makan rumput. Jadi kita makhluk hidup itu saling membutuhkan ya. Jadi kita tidak boleh merusak tumbuhan, tidak boleh mengganggu hewan ya anak-anak ibu. Selanjutnya ada apa lagi? Iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu. Untuk itu, lihat dan dimainkan ya. Tetapi hati-hati. Induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Ayo, siapa yang mau bernyanyi dengan ibu lagi? Iya, ayo kita nyanyi sama-sama anak ibu. Oke, kita nyanyi ya. Ayo, 1, 2, 3. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi ya. Teko-teko-tek, turun dekotek. Teko-teko-tek, nah ayam turun berkotek. Ayam turun lagi.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu bahagia sekali melihat kalian senang menyanyikan lagu Anak Ayam. Sekarang kita lanjut masuk materi lagi ya anak-anak. Berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Berikut adalah cara berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada yang tahu tahapan apa saja yang dilalui setelah kita dilahirkan? Ada yang tahu? Apa? Oh, jadi bayi. Apa lagi? Jadi anak-anak. Bisa. Sekarang kita lihat ya tahapan yang sebenarnya itu setelah dilahirkan apa saja ya. Kita lihat. Masa setelah lahir, yang pertama masa bayi atau infansi. Yang kedua masa anak-anak awal atau sering kita sebut dengan balita, bayi ya di bawah 5 tahun. Yang ketiga masa anak-anak akhir. Ini adalah masa ketika kalian sudah masuk ke tingkat sekolah dasar seperti anak-anak ibu yang sudah ada di kelas 3. Yang keempat, masa remaja. Masa remaja ini dimulai ketika anak-anak ibu sudah menginjak usia ya 12 tahun ke atas atau sudah masuk ke tahap sekolah menengah pertama. Yang selanjutnya apa Bu Guru? Masa dewasa. Masa dewasa ini adalah masa yang sekarang Bu Guru sedang jalani. Bu Guru sudah masuk ke masa dewasa. Paham anak-anak ibu? Apa? Iya, pasti paham ya, karena Bu Guru sudah jelaskan dengan serinci-rincinya. Jadi kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar ya. Sekarang yang pertama kita bahas ovipar. Apa Bu Guru ovipar? Ovipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, itik, burung, ikan, dan banyak lagi ya tentunya. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, dan kelinci. Tentunya ada hewan yang lainnya ya. Coba kita lihat. Nah, ini contoh ovipar. Ovipar itu dimulai ya berkembang biak dengan cara bertelur. Di sini Ibu ambil contohnya itu ayam. Tadi sudah Ibu jelaskan, vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, dan kelinci. Sekarang Ibu ambil contohnya yaitu kucing ya. Kucing lihat di sini dimulai dari anak kucing ya dan menjadi kucing dewasa atau induk kucing ya. Selanjutnya opovivipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ulat dan ikan hiu. Bu Guru, bagaimana dikatakan bertelur dan melahirkan? Bertelur dan melahirkan maksudnya ketika ya ikan hiu itu ya dia di dalam perut itu bertelur terlebih dahulu. Nanti setelah dia bertelur ya dia akan telurnya menetas di dalam perut dan akan dilahirkan dan menjadi anak hiu. Begitu anak-anak. Kita lihat ya. Nah, bisa dilihat ya prosesnya di sini. Jadi telurnya itu ada di dalam perut ya, kemudian nanti setelah menetas dalam perut dikeluarkan, dilahirkan menjadi anak ikan hiu ya. Paham? Selanjutnya yang ketiga,
Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, generatif, kedua, vegetatif. Sekarang kita mulai dengan secara generatif. Apa Bu Guru generatif? Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Ya, jadi biji akan tumbuh jika sel telur pada bunga bertemu dengan serbuk sari. Biji akan terus tumbuh jika ditanam di media tanah. Contohnya, tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah kacang panjang, cabai, terong, dan tomat. Di sini kita bisa lihat ya anak-anak. Ini dimulai dari biji, lalu bijinya ya mengeluarkan ya perkecambahan, dan perkecambahan itu ya pecah menjadi apa? Mengeluarkan daun. Kemudian tumbuhlah daun lagi dan menjadi tanaman yang sempurna. Lanjut ya. Sekarang tadi kita sudah bahas generatif. Sekarang kita bahas secara vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui pertumbuhan biji. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas. Contohnya apa? Di sini ada pisang, cocor bebek. Mau lihat gambarnya? Boleh. Kita lihat yuk. Nih, bisa dilihat ya. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif alami contohnya tunas. Ini lihat di sini ya. Ada pohon pisang. Nah, pohon pisang tumbuh ya besar. Lihat di sini ada anak pohon pisang. Inilah yang dinamakan dengan tunas. Selanjutnya ada apa lagi Bu Guru? Ada bambu. Bambu ya berkembang biak dengan cara bertunas ya. Jadi kalau bambu sudah tumbuh tinggi, di sini bakal ada calon ya pohon bambu yang masih kecil, itulah yang dinamakan dengan tunas. Cocor bebek tunasnya melalui daun ya, di pinggiran daun akan tumbuh ya. Itu calon bakal tanaman cocor bebek. Selanjutnya apa? Ada spora. Spora contohnya jamur ya. Bisa dilihat di sini ada jamur ya, ada tumbuhan paku ya. Jamur ini biasa kita temui di mana anak-anak? Di tempat yang lembab ya dan terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya umbi. Nah, jadi vegetatif alami juga ya. Itu perkembangbiakannya melalui umbi. Umbi itu apa Bu Guru? Umbi adalah tanaman yang hasilnya atau buahnya ada di dalam tanah. Bisa kita lihat contohnya ketela, bawang merah, wortel, atau yang lebih kita kenal itu ketela itu singkong ya anak-anak. Nih, bisa dilihat ya. Ada bawang merah, ada wortel, ada singkong, ada bakung ya. Iya, wortel itu ya tumbuhnya, buahnya itu ada di dalam tanah. Wortel adalah contoh salah satu ya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami dengan umbi ya. Jadi ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Paham anak-anak Ibu? Iya, pasti semuanya sudah paham. Sekarang kita sebelum lanjut, ayo kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita lanjut lagi ya. Sekarang lanjut. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cangkok, stek, dan okulasi. Yang pertama mencangkok.
Cangkok adalah suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan pohon kemudian menanamnya ke dalam tanah hingga tumbuh akar. Jika akar sudah tumbuh, maka bisa dikatakan bahwa proses cangkok berhasil. Kita lihat ya anak-anak gambarnya. Ini dia ya, proses pencangkokan pada tanaman. Selanjutnya yang kedua, stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi, di mana satu sel dapat membelah menjadi sel yang lain. Contohnya ya, lihat di sini. Seperti kita menanam ketela ya, menanam singkong. Itu satu batang itu kita potong dan bisa kita tanam lagi. Itulah yang dinamakan stek ya. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi adalah cara memperbaiki mutu tanaman dengan menyatukan mata tunas dari tanaman sejenis. Kita lihat di sini ada contoh apa? Okulasi tanaman jeruk. Bisa dilihat ya anak-anak ibu ya prosesnya ya. Iya, kegiatan itu kita ya okulasi. Ya, jadi okulasi itu adalah memperbaiki mutu tanaman sejenis. Misalkan ya, anak-anak ibu punya jeruk, yang satu jeruknya itu besar tapi rasanya asam, dan yang satunya jeruknya kecil tetapi rasanya manis. Itu bisa disatukan dengan teknik okulasi. Jadi hasilnya nanti jeruknya akan besar dan buahnya menjadi manis. Begitu ya. Yang selanjutnya ya, ciri-ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Apa ya Bu Guru peka terhadap rangsangan? Sekarang kita lihat ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Yang pertama, anak-anak ibu tentu pernah ya ketika sedang upacara atau di luar kelas atau di luar rumah, ketika melihat matahari ke atas ya, pasti mata kita akan dengan sendirinya itu menutup. Kenapa ya? Karena ya kita itu memiliki rasa peka terhadap sesuatu yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman ya. Seperti sinar matahari tadi ya, kita akan merasa silau ketika kita melihat langsung matahari ke atas. Nah, makanya mata kita dengan sendirinya akan menutup atau mengecil. Yang kedua, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Ya, anak-anak tentu pernah ya melihat ada tumbuhan putri malu, ketika itu anak-anak sentuh dia akan langsung menutup ya. Itu adalah contoh peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ya, sama. Ketika kita coba anak-anak nanti kalau di jalan itu ketemu dengan pohon pacar Cina, itu ada buahnya yang sudah tua, ketika kalian sentuh pakai tangan maka akan meletus ya. Selanjutnya ada landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Sama ya, setiap ya benda manusia atau tumbuhan ya itu memiliki rasa peka ketika dia tersentuh atau sesuatu yang mengenai dia tidak nyaman untuk badannya. Begitu ya anak-anak. Ya, sini bisa dilihat ya gambarnya tadi. Ketika kita melihat sinar matahari ya, ketika tumbuhan putri malu kita sentuh, kaki seribu, buah pohon pacar Cina. Ya, kita masuk ke bagian akhir yaitu rangkuman materi. Ya, jadi hari ini anak-anak ibu ya, kita sudah mempelajari tentang ya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Adapun materi hari ini ya bisa kita simpulkan. Yang pertama, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bergerak, bernapas, membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan.
Yang kedua, manusia bergerak menggunakan kaki, sedangkan bagi hewan di air itu bergerak menggunakan sirip. Di udara dengan sayap. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada makhluk hidup itu ada makanan dan minuman. Dan ingat anak-anak, bukan itu saja untuk kita khususnya ya manusia. Yang mempengaruhi itu ada makanan, minuman, ya kesehatan kita. Bagaimana menjaga kesehatan kita dengan selalu rutin ya makan dan minuman yang sehat, rajin berolahraga dan tetap apa ya menjaga ya pola tidur ya istirahat yang cukup. Perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara bertelur ya melahirkan dan bertelur, dan pada tumbuhan dengan cara generatif dan juga vegetatif. Ingat, vegetatif ada dua. Yang pertama itu vegetatif alami, yang kedua itu vegetatif buatan. Sampai di sini ya. Ibu harapkan anak-anak ibu sudah mengerti semua dan materi yang ibu sampaikan bisa diterima dengan baik yang menjadi manfaat untuk kita semua. Untuk itu biar kita lebih bermanfaat lagi, kita akhiri kegiatan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam. Baik ya. Terima kasih Ibu ucapkan untuk semua anak-anak didik Ibu. Semoga ya kita tetap sehat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.